Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Belmi Nipa, belajar 5 menit ilmu pengetahuan alam. Baik, pada Belmi IPA hari ini kita akan coba bahas bagaimana semuanya bisa mengetahui sistem ekskresi yang ada dalam tubuh kita. Kita sudah membahas bagaimana sistem ekskresi yang terjadi atau dilakukan oleh ginjal. Kali ini kita akan membahas sistem ekskresi oleh organ yang lain seperti paru-paru, hati, dan juga kulit kita. Kita tahu bersama bahwa pembuluh darah menuju ke jantung itu adalah kaya dengan oksigen atau O2. Nah, sedangkan pembuluh darah dari jantung itu menuju paru-paru kaya dengan CO2. Nah, pembuluh darah ini ada namanya arteri pulmonalis dan juga vena pulmonalis. Pada arteri pulmonalis tentu saja banyak mengandung karbon dioksida, dan di vena pulmonalis tentu saja banyak mengandung oksigen atau O2. Pada permukaan alveolus terdapat banyak sekali jaringan kapiler darah di paru-paru tersebut. Di sini CO2 berdifusi dari plasma darah ke alveolus, sementara O2 mengikat hemoglobin di sel darah merah. Disinilah terjadi proses pertukaran gas antara sel darah merah di dalam pembuluh kapiler dengan alveolus di paru-paru. Lalu darah kembali ke jantung, dari jantung lalu darah dipompa ke seluruh tubuh melalui pembuluh arteri. Di sel-sel tubuh melalui pembuluh kapiler, O2 berdifusi menuju sel tubuh, sementara CO2 berdifusi menuju darah. Disinilah terjadi pertukaran gas antara sel darah merah di dalam pembuluh kapiler dengan jaringan di dalam tubuh. Dengan demikian, oksigen yang memasuki alveolus akan berdifusi dengan cepat memasuki kapiler darah yang mengelilingi alveolus, sedangkan karbon dioksida akan berdifusi dengan arah yang sebaliknya. Darah pada alveolus akan mengikat oksigen dan mengangkutnya ke jaringan tubuh. Nah, di dalam pembuluh kapiler jaringan tubuh, darah mengikat karbon dioksida atau CO2. Nah, untuk dikeluarkan bersama uap air. Nah, reaksi kimia tersebut bisa dikatakan bahwa glukosa dengan oksigen akan bereaksi menjadi karbon dioksida plus uap air. Begitulah siklus ini terus-menerus terjadi sebagai sistem ekskresi pada tubuh manusia melalui organ paru-paru. Lalu bagaimana dengan hati sebagai sistem ekskresi di tubuh kita? Kita ketahui bahwa sel darah merah hanya memiliki rentang waktu hidup antara 100 sampai 120 hari karena sel darah merah tidak memiliki inti sel. Sehingga sel darah merah tidak dapat membentuk komponen baru. Selanjutnya, sel darah merah yang rusak akan dihancurkan oleh makrofag di dalam hati dan limpa. Selanjutnya terjadi pemecahan hemoglobin menjadi zat besi, globin, dan hemin. Zat besi selanjutnya dibawa menuju sumsum merah tulang untuk digunakan membentuk hemoglobin baru. Sementara globin dipecah menjadi asam amino untuk digunakan dalam pembentukan protein yang lain. Sedangkan hemin atau heim diubah menjadi zat warna hijau yang disebut biliverdin. Selanjutnya biliverdin diubah menjadi bilirubin yang merupakan zat warna kuning agak keoranye. Dan bilirubin selanjutnya dikeluarkan bersama getah empedu. Getah empedu dikeluarkan ke usus 12 jari kemudian menuju usus besar. Di dalam usus besar, bilirubin diubah menjadi urobilinogen, ya. Urobilinogen ini nanti diubah menjadi urobilin sebagai pewarna kuning pada urin dan sterkobilin sebagai pigmen coklat pada fesis atau kotoran. Begitulah yang terjadi pada organ hati, berawal atau bermula dari dipecahnya sel darah merah yang sudah rusak untuk dihancurkan oleh makrofag di dalam hati dan limpa. Selanjutnya, sistem ekskresi yang berikutnya adalah kulit. Pada gambar nampak kulit terdiri dari 3 lapisan, yaitu epidermis,
dermis, dan hipodermis. Di dalam kulit juga terdapat akar rambut, jaringan saraf, ada pembuluh vena dan pembuluh arteri, ada kelenjar keringat, ada jaringan-jaringan saraf yang lain, ada rambut, ada pori-pori, dan juga ada jaringan adiposa atau lemak. Pada lapisan dermis terdapat otot penggerak rambut, ada juga pembuluh darah, ada juga pembuluh limpa, saraf, kelenjar minyak, dan kelenjar keringat. Kelenjar keringat berbentuk seperti pembuluh panjang. Nah, ada pangkal kelenjar keringat menggulung ya di situ dan berhubungan dengan kapiler darah dan serabut saraf. Nah, serabut saraf akan meningkatkan kerja kelenjar keringat sehingga merangsang produksi keringat saat kita berolahraga atau beraktivitas yang lain. Nah, kelenjar keringat akan menyerap nanti dari darah itu air, ion-ion, dan NaCl atau garam serta urea dari dalam darah yang kemudian dikeluarkan melalui pori-pori keringat yang ada di sekitar kulit. Nah, begitulah terus-menerus kulit kita mencoba mengeluarkan hal-hal yang tidak dibutuhkan oleh tubuh melalui kelenjar keringat yang ada di sekitar kulit kita. Sebelum berpisah, kita akan membahas penyakit-penyakit yang dialami oleh ginjal seperti nefritis, yaitu penyakit rusaknya nefron terutama pada bagian-bagian glomerulus di ginjal kita. Berikutnya ada juga penyakit batu ginjal, adalah gangguan yang terjadi akibat terbentuknya endapan garam, kalsium di dalam rongga ginjal, saluran ginjal, atau bahkan di kandung kemih. Ada juga namanya albuminuria, yaitu merupakan penyakit yang terjadi akibat adanya kerusakan pada glomerulus yang berperan dalam proses filtrasi, sehingga pada urin ditemukan adanya protein. Albuminuria ini dapat terjadi akibat kurangnya asupan air ke dalam tubuh, sehingga memperberat kerja ginjal. Ada juga hematuria. Nah, hematuria merupakan penyakit yang ditandai dengan adanya sel-sel darah merah pada urin. Berikutnya, penyakit ginjal bisa juga berupa diabetes insipidus, yaitu penyakit ini disebabkan karena seseorang kekurangan hormon ADH atau hormon antidiuretik. Dan yang paling berbahaya adalah penyakit kanker ginjal, yang merupakan penyakit yang timbul akibat pertumbuhan sel pada ginjal yang tidak terkontrol di sepanjang tubulus dalam ginjal. Penyakit yang lain bisa tumbuh di jerawat ya atau di kulit ya, berupa jerawat atau akne vulgaris, merupakan suatu kondisi kulit yang ditandai dengan terjadinya penyumbatan dan peradangan pada kelenjar sebasea ya, yaitu kelenjar minyak. Nah, ada juga kita menyebutnya biang keringat. Nah, ini terjadi karena kelenjar keringat tersumbat oleh sel-sel kulit mati yang tidak dapat terbuang secara sempurna. Demikianlah sistem ekskresi yang terjadi atau dimiliki oleh tubuh kita dan beberapa penyakit yang bisa dialami oleh sistem ekskresi di tubuh kita. Selamat berjumpa kembali di sesi yang lain, di sesi bahasan-bahasan IPA selanjutnya. Tetap selalu tonton Belmini IPA, belajar 5 menit ilmu pengetahuan alam.